Halo dan selamat datang di Avenues. Berita kali ini datang dari fenomena cuaca musim panas yang diprediksikan akan berlangsung hingga Februari 2024. Fenomena El Nino ini berdampak pada mundurnya musim hujan sehingga kekeringan bisa berlangsung hingga Oktober 2023. Dan puncaknya adalah akhir Agustus hingga September ini. El Nino merupakan fenomena pemanasan suhu muka laut di atas kondisi normalnya. Sedangkan kebalikan dari fenomena ini disebut La Nina. Akhir-akhir ini, fenomena El Nino dan La Nina berlangsung di sebagian wilayah termasuk Australia. Dikutip dari laman resmi BMKG, fenomena El Nino bisa meningkatkan potensi pertumbuhan awan di Samudra Pasifik Tengah dan mengurangi curah hujan di wilayah Indonesia. Hal ini memicu terjadinya kondisi kekeringan untuk wilayah Indonesia secara umum. Sementara itu, ketika La Nina terjadi, suhu muka laut atau SML di Samudra Pasifik bagian tengah mengalami pendinginan di bawah kondisi normalnya. Pendinginan suhu muka laut ini mengurangi potensi pertumbuhan awan di Samudra Pasifik Tengah dan meningkatkan curah hujan di wilayah Indonesia secara umum. Monitoring BMKG mencatat sebagian wilayah Indonesia saat ini telah mengalami hari tanpa hujan berturut-turut dengan kategori ekstrim. Di antaranya, Stasiun Kemanggih di Sumba dan Busalangga di Rotendao, Nusa Tenggara Timur sudah tidak hujan selama 115 hari. Sedangkan di Stasiun Maukaro ND juga di NTT selama 114 hari. Di Jawa Tengah dan Jawa Timur, sebagian stasiun juga telah mencatat hari tanpa hujan selama lebih dari 30 hari atau kategori sangat panjang. Koordinator Bidang Analisis Variabilitas Iklim BMKG, Supari, mengatakan bahwa pada dasarian kedua Agustus 2023, indeks El Nino sebesar 1,423. Jika dirunut ke belakang, indeks El Nino berada pada angka di atas 1,0 atau level moderat sudah bertahan selama 3 dasarian. Ini mengindikasikan bahwa saat ini El Nino sudah konsisten di level moderat. Sementara itu, data mingguan NOAA menyebutkan anomali suhu permukaan laut di wilayah Nino 4 sebesar 0,9 derajat Celcius, Nino 3,4 sebesar 1,2 derajat Celcius, Nino 3 sebesar 1,8 derajat Celcius, dan Nino 1 plus 2 mencapai 3,3 derajat Celcius. Dengan adanya fenomena El Nino di Indonesia yang mengakibatkan kekeringan, kita perlu langkah untuk mengatasinya bersama-sama. Beberapa solusi yang dapat diimplementasikan guna menghadapi masalah kekeringan tersebut, antara lain membangun atau melakukan rehabilitasi terhadap jaringan irigasi, pembuatan waduk buatan di beberapa daerah, memelihara dan melakukan rehabilitasi terhadap konservasi lahan maupun air, melakukan sosialisasi untuk penghematan air, reboisasi hutan dan penghijauan di area pemukiman warga maupun di jalan besar. Demikianlah segmen Avenues kali ini. Sampai jumpa pada pembahasan terkait topik-topik menarik lainnya hanya di Avenues.